Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Bastia. Saya dari kelas 11 AP4. Saya akan menjelaskan bagan tentang proses dan manfaat humas. Pertama, saya akan menjelaskan bagan proses humas. Di sini ada bagan yang sudah saya buat. Humas terdiri dari 4 proses. Saya akan menjelaskan satu persatu proses humas, dimulai dari research, penelitian. Seorang praktik CPR harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktik CPR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. What happening now? Yang artinya apa yang terjadi sekarang? Merupakan kata-kata yang menjelaskan tahap ini. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi PR harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari faktual yang telah didapat. Penelitian dalam pencarian data ini dapat dilakukan dengan cara-cara survei dan polling, wawancara, focus group discussion, wawancara mendalam, dan walking around research. Yang kedua adalah planning, perencanaan. Setelah tahap penelitian dan pencarian data, praktik CPR melanjutkan ke tahap perencanaan. Dalam tahap ini, praktik CPR melakukan penyusunan masalah. Kata kunci dari tahap ini adalah what should we do and why, apa yang kita lakukan dan mengapa. Yang ketiga ada action and communication, aksi dan komunikasi. Komunikasi seringkali dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi PR. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan berisiko. Tahap ini dilewati untuk mendapatkan jawaban pertanyaan how do we do it and say it, bagaimana kita melakukan dan mengatakannya. Dan yang keempat adalah evaluation. Cara untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektivitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa mendatang, singkat kata how did we do, bagaimana kita melakukannya. Tadi adalah pengertian dari berbagai proses humas. Selanjutnya saya akan membahas soal bagan manfaat humas. Ini adalah bagan manfaat humas yang sudah saya buat. Ada 6 manfaat humas. Yang pertama adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan publik. Kedua, dapat mengubah publik yang tidak tahu menjadi tahu. Ketiga, mempertemukan kepentingan organisasi. Keempat, mempertemukan kepentingan menjadi saling mengerti. Kelima, mengevaluasi program humas. Keenam, memiliki wewenang untuk memberi nasihat. Itu adalah bagian-bagian proses dan manfaat humas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.